manfaat probiotik sendiri dan juga postbiotik tentunya antara lain itu dia akan mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus dari tadinya dysbiosis menjadi normobiosis, dan hal ini akan mengembalikan permeabilitas usus, memperbaiki tight junction di usus, memperbaiki salak usus sehingga zat-zat di usus itu tidak akan bocor keluar dan menimbulkan peradangan. Metabolit probiotik yang sangat bermanfaat untuk membantu terapi IBD antara lain adalah short chain fatty acid dan juga bakteriosid yang akan membantu membunuh bakteri-bakteri jahat di usus. Memang sampai dengan saat ini belum ada paper-paper yang membandingkan antara efek probiotik dan postbiotik. Namun kalau kita ingin menjaga keseimbangan gut microbiota, ya, menjaga keseimbangan itu artinya tidak untuk mengatasi dysbiosis, ya. Menjaga keseimbangan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tentu saja konsumsi probiotik ini akan sangat lebih membawa manfaat. Karena yang kita konsumsi adalah bakteri yang memang terpilih ya ikut berperan di dalam kehidupan gut microbiota di usus. Nah, memang postbiotik ini lebih mengarah pada komponen-komponen yang membawa manfaat. Postbiotik ini belum untuk peredarannya ini belum bisa dikategorikan nanti sebagai suplemen atau sebagai obat. Ya, ini kan karena masih banyak penelitian yang dilakukan ya. Nanti kalau sudah ditetapkan sebagai suplemen atau sebagai obat ini kan tentu saja perlu pembuktian yang lebih akurat ya, sehingga sampai saat ini yang kami sampaikan untuk menjaga keseimbangan gut microbiota atau agar tidak terjadi dysbiosis, probiotik adalah pilihan. Ya, terima kasih. Saya ingin menjelaskan lagi bahwa bakteri ataupun mikroorganisme yang dikategorikan sebagai probiotik, ya, yang dikategorikan sebagai probiotik itu melalui ujian yang luar biasa ketatnya. Ya. Pertama, dia harus hidup di usus. Berarti dia harus tahan melewati lambung, kemudian pencernaan dan sebagainya. Kemudian harus aman, ya, sehingga kalau probiotik itu ya pasti kalau sudah lolos menjadi probiotik itu berarti ya lolos uji keamanannya. Tidak perlu diragukan lagi. Apalagi kalau probiotik itu sebagai makanan, ya dikonsumsi sebagai makanan. Ya, jadi kalau makanan itu yang diperbaiki adalah pola makannya. Saya sering ditanya, seberapa banyak harus mengonsumsi probiotik? Ya, kalau sebagai makanan ya silahkan mengikuti pola makan yang sehat. Jadi di sini batasannya itu adalah pola makan yang sehat. Mengonsumsi probiotik secukupnya. Apalagi kalau nanti dalam bentuk minuman susu fermentasi yang manis. Nah, bagaimana ini mengaturnya? Ya mengaturnya adalah ya jangan sampai mengonsumsi gula berlebihan begitu. Sehingga gula yang ada itu harus diperhitungkan. Ya, jadi tidak ada misalnya dalam hal ini batas maksimum konsumsi. Karena apa? Industri sendiri di dalam memproduksi probiotik kan ya ada hitung-hitungannya, bati ruginya begitu ya, sehingga yang dijual tadi ada 10 pangkat 12 ya itu mesti saja mahal ya. Namun sekali lagi kalau probiotik ini adalah aman dikonsumsi apalagi dalam bentuk makanan atau suplemen ya. Jadi seperti itu, tidak ada batasan tetapi penggunaannya tetap mengikuti pola makan sehat. Terima kasih banyak Prof. Tricia, sudah jelas ya jawabannya.
Ya, kalau yang saya lihat guideline yang dikeluarkan oleh tadi asosiasi para ahli gastroenterologi itu ya tidak ada ya, tetapi yang disampaikan itu adalah bukti-bukti bahwa memang prebiotik, probiotik ini dapat membantu mengatasi mereka yang mengalami IBD, khususnya yang UC. Nah, sehingga ya pemanfaatannya karena ini kan membantu ya. Jadi untuk berapa banyak yang harus dikonsumsi dan sebagainya, kalau dilihat dari penelitian-penelitian yang ada, ini memang dosisnya cukup tinggi ya, sampai dengan 10⁻12. Dan ini dikonsumsi selama tadi ada yang sampai 4 bulan ya. Jadi saya kira memang ini butuh jangka waktu yang lama. Ini dari hasil-hasil paper yang memberikan dampak positif. Namun kalau guideline ini mungkin nanti para dokter ya yang akan menyusun guideline. Monggo ini para dokter. Kami hanya mempelajari dari hasil-hasil paper yang ada. Yeah. Terima kasih banyak Prof. Trisya. Sampai selanjutnya bisa ditampilkan. Ya, sekali lagi probiotik ini fungsinya kan menjaga kesehatan usus ya, membantu menjaga kesehatan usus ya. Nah, kalau menurut saya ya ini ya silahkan kalau kita ingin menjaga usus kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kita konsumsi probiotik saja setiap hari. Bahkan ada pertanyaan, mulai kapan? Kalau dalam bentuk makanan atau minuman itu ya bebas saja. Sejak anak kecil bisa mengonsumsi makanan ya, selain ASI, silahkan bisa diberikan makanan atau minuman berkategori probiotik. Karena tadi sudah saya sampaikan, untuk menjadi probiotik, ya strain mikroorganisme ini telah diuji keamanannya. Ya, jadi aman. Ya. Kalau kita ingin dibantu oleh probiotik dalam mendukung kesehatan kita, ya silahkan konsumsi setiap hari. Sebagai makanan itu tidak ada hambatan. Namun terapkan pola makan yang sehat. Gitu saja. Strain probiotik ya adalah strain yang telah lolos ya melalui ujian yang sangat ketat. Hidup di usus, memberi manfaat kesehatan dan aman. Makanan atau minuman probiotik ya sebagai makanan, sebagai minuman dapat dikonsumsi oleh siapa saja, tetap aman dan mendukung kesehatan.